Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Magister Sumber Daya Manusia atau yang disingkat MSDM, Ibu Dr. Haja Sri Langgeng. Yang saya banggakan teman-teman seangkatan saya, yang saya sayangi dan saya cintai, teman-teman kelompok 1, kemudian para pendengar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini sebelum saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 1, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja keunggulan yang ada di kampus saya, yaitu kampus Universitas Riau Kepulauan. Di kampus Unrika tersendiri, itu terdiri dari beberapa fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknik yang terdiri dari program studi Teknik Sipil, akreditasinya B, kemudian Teknik Elektro dengan akreditasinya C, Teknik Industri akreditasinya B, Teknik Mesin akreditasinya C, dan Teknik Arsitektur akreditasinya B. Selanjutnya, untuk Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Pemerintahan dengan akreditasinya B. Fakultas Ekonomi terdiri dari program studi Manajemen dan Akuntansi dengan masing-masing akreditasinya B. Untuk Fakultas Hukum, program studinya Ilmu Hukum dengan akreditasinya B. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Bahasa Inggris akreditasinya B, Pendidikan Matematika akreditasinya B, Pendidikan Sejarah akreditasinya B, Pendidikan Biologi akreditasinya B, Bimbingan Konseling akreditasinya B. Untuk program pasca sarjana dengan program studi Magister Manajemen dengan akreditasinya B terdiri dari Manajemen Pemasaran, Manajemen Sekolah, Manajemen Keuangan, dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk teman-teman atau calon mahasiswa baru, khususnya untuk yang S1, saat ini Unrika sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru. Untuk waktu pendaftarannya dimulai dari 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021. Tak lupa untuk pasca sarjananya juga saat ini sedang membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru khususnya di Magister Manajemen. Adapun keunggulan Unrika, salah satunya yang saya khususnya sendiri rasakan dan teman-teman saya yang saat ini sedang menjalankan perkuliahannya, para dosennya itu terdiri dari berbagai alumni. Kemudian untuk dari segi pendidikannya rata-rata lulusan S3 atau doktor. Unrika juga merupakan salah satu kampus yang paling diakui di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan harganya yang lumayan murah dan selain murah juga diimbangi dengan kualitas yang sangat mumpuni. Kemudian alumninya terdiri dari berbagai macam profesi. Ada yang di profesi hukum, kemudian akademisi, wira usaha, guru, dan sebagainya. Keunggulan selanjutnya, untuk teman-teman yang mau
kuliah sambil kerja juga waktunya sangat fleksibel. Untuk mahasiswa yang berprestasi di Unrika juga menyediakan beasiswa yang berprestasi. Jadi, ayo bagi calon mahasiswa baru yang S1 dan S2, jangan mikir lama-lama lagi ya. Silahkan saja langsung melakukan prosedur pendaftarannya dengan pengisian formulir dan melalui pendaftaran online. Silahkan teman-teman calon maba mengakses website Unrika di http://pmbunrika.ac.id. Nah, setelah teman-teman mengisi biodatanya melewati online, kemudian jangan lupa di-upload persyaratannya apa saja. Dan tak lupa juga membayar biaya pendaftarannya yang terjangkau sebesar 200.000 dan silakan langsung ditransfer ke rekening BNI atas nama kampus Unrika. Selanjutnya, langkah ketiganya, teman-teman silahkan mencetak formulir pendaftaran online-nya dan jangan lupa menyimpan nomor registrasi pendaftaran. Nah, gunanya nomor registrasi tersebut itu salah satunya untuk ujian masuk. Jadi, ujian masuknya menggunakan online. Dengan nomor registrasi tersebut nanti akan didaftarkan melewati link yang udah tersedia dari kampus tersendiri ya. Kemudian calon maba khususnya yang S1 dan S2 nanti selanjutnya akan menerima informasi ujian dari panitia PMB Unrika. Setelah prosedur 1 sampai dengan 4 dilaksanakan, tinggal menunggu pengumuman kelulusan dan daftar ulang serta verifikasi berkas. Setelah lulus melakukan ujian masuk, teman-teman calon maba bisa mendapatkan nomor pokok mahasiswa atau yang disingkat dengan NPM. Untuk info pendaftarannya, silahkan saja datang ke Sekretariat PMB Unrika di Jalan Pahlawan nomor 99 Batu Aji, Kota Batam. Bisa SMS dulu ke nomor 0822 8801 5900 atau di WhatsApp 0852 6000 4566. Dan teman-teman juga bisa follow untuk akun-akun di media sosialnya. Biasanya update di Instagram itu sangat banyak ya informasi-informasi tentang Unrika. Dan terakhir, jangan lupa nih, ada moto Unrika, yaitu sangat unggul, kreatif, dan mandiri. Silahkan ya bagi teman-teman calon maba untuk segera bergabung bersama kami, baik itu di S1 dan S2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah menjelaskan tentang keunggulan kampus Unrika. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman satu kelompok saya. Di sini kami kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Indah Purmasari sebagai moderator, kemudian Pak John Mayanto itu sebagai ketua kelompok, ada Pak Firdaus, Pak Jauhar, Pak Muhammad Ali, Pak Henry Gusnaldi, Mbak Linda, dan terakhir Pak Ben Hurbultom. Kelompok kami itu akan menjelaskan tentang manajemen stres. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengetahui apa pengertian stres, kemudian langkah-langkah konkretnya, bagaimana untuk mengelola stres itu sendiri, kemudian dampak positif dan negatif dari stres, nanti akan dijelaskan sama teman-teman di kelompok 1. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada teman-teman kelompok 1 untuk memaparkan presentasinya.
Pak John seperti perlu di-unmute, Pak. Pak John mesti di-mute suaranya, Pak. Ya. Sedangkan pengertian stres dalam konteks psikologi adalah ketegangan mental disebabkan oleh keadaan yang menuntut, membebani, dan atau memberatkan. Secara sederhana, boleh kita ketahui bahwa manajemen stres adalah teknik atau cara penanganan gangguan psikologis yang ditujukan untuk mengendalikan tingkat stres seseorang, terutama stres kronis. Di sini kita akan memaparkan manajemen stres menurut para ahli, yaitu menurut Andre Golijek. Manajemen stres adalah usaha untuk memecahkan kebiasaan stres sehingga kualitas hidup menjadi lebih baik. Sedangkan menurut Jonathan C. Smith, suatu keterampilan yang dimiliki seseorang untuk mengantisipasi, mencegah, mengelola, dan memulihkan diri dari stres yang dirasakan. Dan sedangkan menurut Munandar, usaha untuk mencegah timbulnya stres, meningkatkan ambang stres dari individu, dan menampung akibat psikologikal dari stres. Manajemen stres dalam organisasi, menurut sudut pandang organisasi terhadap stres, ada dua dampaknya, yaitu berdampak positif, stres ringan, seperti mendesak karyawan untuk melakukan tugas lebih baik. Sedangkan dalam berdampak negatif, stres tinggi atau stres ringan yang berkepanjangan, menurunnya kinerja karyawan, frustasi atau tidak termotivasi untuk berprestasi. Dalam sisi positif, eustress, yaitu hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif atau bersifat membangun. Tugas manajemen akan memberikan tugas yang menyertakan stres ringan bagi karyawan dalam tingkat kewajaran, seperti apresiasi, promosi, insentif, bonus, dan reward. Sedangkan dalam sisi negatif, yaitu distress, hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat, negatif, dan destruktif atau bersifat merusak. Manajemen mengatasi stres karyawan melalui seleksi dan penempatan, penetapan tujuan, redesain pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, komunikasi organisasional, dan program kesejahteraan. Karyawan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Kali ini akan dilanjutkan oleh saudara Pak Firdaus. Terima kasih Pak Mentanto. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, penyebab stres. Saat seseorang menghadapi kondisi yang memicu stres, tubuh akan bereaksi secara alami, yaitu dengan melepas hormon yang dinamakan kortisol dan adrenalin. Reaksi ini sebenarnya baik untuk membantu seseorang menghadapi situasi yang berbahaya atau mengancam, sehingga bisa keluar dari situasi tersebut. Ada berbagai situasi atau peristiwa yang dapat memicu terjadinya stres, antara lain tidak memiliki pekerjaan, beban di tempat kerja, akan menjalani wawancara pekerjaan, tak kunjung hamil ketika sudah cukup lama menikah, khawatir tidak mampu merawat anak, bertengkar dengan pasangan. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Jauhar. Terima kasih Pak Firdaus. Selanjutnya adalah yang masih termasuk bagian di atas. Hubungan yang tidak baik dengan atasan, menjadi korban pelecehan, akan menikah atau bercerai, diusir dari rumah, menjalani proses peradilan, menderita suatu penyakit yang berat atau sulit disembuhkan, stres sulit untuk dihindari. Jadi hal yang terpenting adalah cara mengatasi stres. Karena bila stres terjadi berkepanjangan, dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi stres dan mencapai jiwa yang sehat. Yang pertama adalah kita membicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya.
2. Melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Ketiga, kembangkan hobi yang bermanfaat. Keempat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kelima, berpikir positif. Yang keenam, tenangkan pikiran dengan relaksasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Muhammad Ali. Baik, terima kasih Pak Johar. Selanjutnya, efek stres dalam hidup Anda. Sebenarnya, stres tidak selalu berorientasi buruk pada hidup kita. Adanya stres mendasari semua tindakan yang kita lakukan. Tanpa adanya stres, kita tidak memiliki kekhawatiran untuk melakukan hal ini dan itu. Sayangnya, tidak semua orang tahu cara bagaimana dan mengatasi stres dengan baik sehingga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Berbagai cara unik untuk menghilangkan stres. Pertama, pasang senyum palsu. Kedua, berenang atau berendam air hangat di bak mandi. Sebuah studi asal Swedia yang dipublikasikan dalam International Journal of Management Stress menemukan bahwa mengambang di air memicu respon relaksasi tubuh yang membantu menekan tingkat hormon pemicu stres. 3. Lakukan senam atau tarian. 4. Coret-coret di kertas atau menggambar. 5. Minum jus jeruk dingin. 6. Tertawa sebagai cara unik menghilangkan stres. 7. Pijat sebagai cara unik menghilangkan stres. 8. Berhubungan suami istri. 9. Tarik napas dalam-dalam. 10. Ibadah. Dan terakhir 11. Berkebun. Dilanjutkan oleh Pak Hendri. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ali. Selanjutnya mengelola stres dalam organisasi dengan pendekatan individual. Yang pertama yaitu penerapan manajemen waktu. Pengaturan waktu yang sangat tepat akan menjamin seseorang tidak akan menjadi stres. Dikarenakan setiap orang pastinya memiliki rasa lelah yang sangat besar dan memerlukan pembagian waktu untuk istirahat dan merelaksasi tubuh dari kepadatan jadwal kerja. Pola pembagian waktu yang baik antara waktu bekerja, beribadah, dan waktu istirahat. Yang kedua yaitu penambahan waktu olahraga. Tubuh manusia diperlukan olahraga yang dapat mengatur dan merangsang syaraf motorik dan otot-otot, sehingga membuat badan kita menjadi bugar. Ketahanan fisik yang dimiliki pun akan semakin baik. Olahraga pun bisa dilakukan seminggu 3 kali atau 1 minggu sekali. Bisa dengan jogging di pagi atau di sore hari, di mana cukup melakukan dengan olahraga yang ringan. Pendekatan individual yang ketiga yaitu perluasan jaringan dukungan sosial. Berhubungan dengan banyak orang yang memang sangat diperlukan. Selain dengan mempermudah dalam pekerjaan, dengan memiliki banyak jaringan pertemanan juga bisa kita manfaatkan sebagai tempat berbagi dalam memecahkan masalah yang kita alami. Terkadang setiap orang, hal seperti ini sangat diperlukan sekali. Karena itu manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Yang keempat yaitu pendekatan secara organisasional, yaitu menciptakan iklim organisasional yang mendukung adanya penyeleksian personel dan penempatan kerja yang lebih baik, mengurangi konflik dan mengklarifikasi peran organisasional, penetapan tujuan yang realistis, pendesainan ulang pekerjaan, dan perbaikan dalam komunikasi organisasi. Baik, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Linda. Baik, untuk melanjutkannya, dalam buku Fred Suwarto ada beberapa cara lain untuk mengatasi stres, yaitu program klinis dan program keorganisasian, pendekatan individual terhadap stres, pengunduran, meditasi. Biofeedback adalah metode yang digunakan untuk menjadi individu dalam mengendalikan berbagai proses tubuh secara internal, dengan bantuan rekaman yang dapat memperagakan kepada orang yang bersangkutan untuk mengamati denyut jantung, tekanan darah, suhu, dan pola gelombang otak, yang secara normal tidak dapat diamati sehingga proses biologis secara terus-menerus disediakan individu oleh balikan untuk memantau apa yang terjadi secara biologis. Untuk mengatasi atau pengelolaan stres,
Ada dua dikenal dengan istilah coping stres. Satu, emotional focus coping, yaitu beraktivitas fisik atau olahraga secara teratur, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kembangkan hobi yang bermanfaat, tenangkan pikiran dan berpikir positif, tingkatkan ibadah dan tingkatkan diri pada Tuhan. Yang kedua, problem focus coping, yaitu dilakukan kegiatan sesuai minat dan kemampuan, tidur cukup dan makan bergizi seimbang, bicaralah keluhan dengan orang yang terpercayai. Selanjutnya dilanjutkan sama Bapak Gultom. Terima kasih Bu Linda. Berdasarkan penjelasan lengkap teman-teman di atas tentang manajemen stres, maka sekarang bisa kita simpulkan bahwa manajemen stres tersebut adalah suatu bentuk upaya mengelola hidup, emosi, pikiran, serta cara menangani masalah. Manajemen stres ini bisa dilakukan dengan melakukan perubahan dalam diri seseorang. Jika memang sedang dalam tekanan secara terus-menerus. Contohnya adalah mencegah stres dengan merelaksasi diri dan mengelola respon atas suatu kondisi. Demikianlah paparan kami ini kami sampaikan dari mahasiswa-mahasiswi program studi Magister Manajemen Angkatan ke-6 tahun 2020-2021 Unrika Batam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.